Sahabat Miraj yang berbahagia, Islam tentu dipungkir lagi sebagai sebuah ajaran atau pandangan hidup yang bukan cuma wasat, tetapi juga adil. Karena ini adalah syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan hanya sebatas spiritual, tapi juga dengan akal, namun semuanya ada keseimbangan, i'tidal. Tidak mungkin Allah memberikan akal dan memberikan syariat yang saling bertentangan satu sama lain. Dan tentang wasat, Islam sebagai ummatan wasaton, umatnya tentu juga sudah jelas bimbingannya. Nah, pada malam hari ini para pembicara kita insya Allah seperti biasa kita terbimbing mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran beliau selama ini, dan mudah-mudahan juga pada malam hari ini kita mendapatkan bimbingan pemikiran beliau adalah Kiai Haji Dr. Hamid Fahmi Zarkashi yang sudah siap bersama kita, dan mudah-mudahan juga bersama kita akan bergabung setelah ini ada Kiai Haji Idrus Ramli, salah seorang tokoh muda dari Nahdlatul Ulama sekaligus juga pakar di bidang aswaja. Setelah ini itu ada juga Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahda Islamiyah yang akan bersama kita. Baik, tidak berpanjang-panjang, langsung saja kita ingin dengarkan dan mendapatkan bimbingannya kepada Pak Hamid. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hari ini dapatkan satu isu nasional yang saya rasa penting untuk kita bicarakan secara konseptual, yaitu moderasi beragama. Tentu ini adalah sebuah proyek pemerintah dan sekarang sudah menjadi petunjuk SK Menteri kalau tidak salah, dan itu merupakan SOP bagi seluruh lembaga pendidikan. Jadi satu hal yang saya rasa perlu dipandang secara objektif, ya. Mengapa kita tiba-tiba hampir di seluruh dunia tiba-tiba berbicara mengenai moderasi? Saya pernah bertemu dengan Engel Rabasa, seorang warga negara Amerika yang dia menyusun buku Moderate Muslim, ya. Kemudian buku itu diterbitkan oleh Rand Corporation di Amerika, LSM di Amerika, yang peranannya adalah memberi masukan kepada Security Council di Amerika bagaimana menghadapi Muslim pasca 9/11. Jadi bagaimana menghadapi Muslim radikal, teroris, fundamentalis. Jadi kata moderat itu adalah kata-kata yang mereka ciptakan dengan makna yang mereka ciptakan. Saya tanya, what do you mean by moderate? Saya tanya begitu. Ya, dia bilang dengan dengannya dia katakan moderat adalah orang yang menerima pluralisme, feminisme, kesetaraan gender, demokrasi, kemudian humanisme dan lain sebagainya. Oh ya, saya tidak mendebat, tapi saya memahami ya bahwa moderat itu memang sebuah kata yang berasal dari Barat, gitu ya. Saya rasa tidak bisa kemudian diterjemahkan menjadi Islam wasatiyah, ya.
Islam wasatiyah pun secara etimologi menjadi tidak benar, karena Islam wasatiyah ini seperti Islam kiri, Islam kanan, ya, Islam liberal gitu ya. Yang betul adalah wasatiyatul Islam. Ya, bahwa Islam itu adalah agama wasaton. Nah, kata wasat itu ya, dalam tafsir Misbahul Munir ya, ada difahami sebagai di tengah, kemudian pertengahan antara terbaik, pertengahan sesuatu adalah yang terbaik, kemudian adil antara baik dan buruk, ya. Kemudian antara dua pihak yang berseteru, wasaton. Jadi ya seperti wasit gitu ya. Kemudian dalam tradisi Arab, kata-kata wasat ini sebenarnya juga mengandung sebuah makna kebaikan, keadilan, keunggulan, dan kemuliaan. Huwa wasatun fi qaumihi, itu artinya dia adalah orang yang baik di dalam kaumnya, orang terhormat. Ya. Dalam buku Khosaisul Amah lil Islam, Yusuf Qaradawi menulis begini, wasatiyah adalah keseimbangan antara dua sudut yang bertentangan, tidak condong kepada yang satu dan menolak yang lain, ya. Tidak mengambil lebih banyak dari yang lain. Ya, itu artinya adil. Kemudian ada satu buku ditulis oleh Abdullah ibnu Sulaiman, Wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini buku ini menarik sekali. Di situ dia katakan wasatiyah dalam secara syar'i adalah keadilan, kebaikan, pertengahan antara ifrad dan tafrid. Jadi berlebihan di dalam tidak berlebihan dan tidak pula sembrono. Atau dia katakan adalah wasatiyah adalah keadilan dan jalan tengah yang di dalamnya terkumpul keutamaan. Ada lagi wasatiyah fil bilad al-Islam. Bilad al-Islam dikatakan di situ oleh Farid Abdul Karim bahwa wasatiyah adalah perbuatan yang terpuji yang merupakan pertengahan dari dua sifat tercela. Ya, ada kedermawaan adalah pertengahan antara bakhil dan tafsir. Keberanian adalah pertengahan antara takut. Ini juga dimuat di dalam buku Moderasi Beragama di dalam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Wasatiyah umat sekarang ini. Wasatiyah dalam kaitannya dengan umat Islam itu ditulis oleh Muhammad Shalabi, wasatiyah fil Quran. Itu disebutkan di situ bahwa sifat wasatiyah Islam itu adalah dalam hal ibadah. Ya. Dalam hal ibadah. Nah ini kalau kita mau membandingkan saja gitu ya, bagaimana ibadahnya orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, kita akan tahu di mana wasatiyahnya Islam. Kemudian dalam hubungan sosial, dalam harta, dalam tata hukum, dalam masalah keimanan, pendidikan, dakwah, ya, yang tidak bersikap sembrono atau berlebihan. Ya. Dalam masalah harta kita tidak berlebihan seperti kapitalis, atau tidak berlebihan seperti komunis, sehingga tidak ada hak pribadi. Ya. Dalam masalah hukum, ya, kita adalah wasaton, adil, ya, dan seterusnya. Dalam bidang akhlak, ya, wasatiyatul Islam itu adalah keadilan atau memberikan sesuatu kepada yang berhak atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wasatiyah dalam bidang akhlak adalah adil. Nah, sekarang makna umatan wasaton. Umatan wasaton ini sebenarnya tidak bisa kita terjemahkan sebagai umat moderat. Ya. Umatan wasaton di situ oleh Shalabi dipahami sebagai al-khairiyah atau keutamaan atau keadilan, umat yang selalu melakukan kebaikan dan umat yang menyeimbangkan antara materi dan non materi. Jadi kalau di tafsirnya Rosyid Ridho itu disebutkan begini, ya. Umatan wasaton adalah umat yang adil proporsional dalam beragama, bukan ahlul gulu dan bukan ahlu tasahul. Ya. Juga dikatakan umatan wasaton adalah menjadikan umat ini pertengahan antara urusan agama, ya, dan urusan dunia, ya, dalam mentaati Nabi. Kemudian di sini dibandingkan
tidak berlebihan dalam masalah-masalah keagamaan seperti orang Nasrani, dan tidak berlebihan dalam masalah materi seperti Yahudi. Ini tafsirnya para ulama seperti begitu. Artinya Islam itu agama yang ya ibadah ya, tetapi tidak sampai ya, meninggalkan dunia. Tapi juga Islam ini mengajarkan kehidupan, dan tidak sampai Islam ini menjadi kapitalis. Ya. Kalau Anda baca bukunya Max Weber itu kan di situ ada satu analisis bahwa Protestan itu kemudian perkembangan selanjutnya adalah kapitalisme. Ini bukunya adalah Protestant Ethic and the Rise of Capitalism. Islam tidak akan seperti begitu, karena berbeda sama sekali dengan kapitalisme. Nah, di sini lebih jelas lagi Said Qutb mengatakan bahwa umat Islam tidak materialistis dan tidak spiritualistis. Jadi belen ya, pikiran rasional kemudian empiris, kemudian antara individu dan masyarakat. Kalau komunis itu mementingkan masyarakat, melupakan individu, kapitalis itu mementingkan individu, ya, menafikan masyarakat. Islam itu ada di tengah-tengah, maka tidak ada yang namanya Islam kiri dan Islam kanan, ya. Tidak bisa dikatakan bahwa Islam itu dekat dengan sosialisme, atau dikatakan bahwa Islam itu adalah kapitalis. Karena dalam Islam yang namanya orang kaya mendapat penghargaan yang luar biasa kalau dia kayanya itu dengan jalan yang halal. Tapi orang miskin juga adalah orang yang dicintai oleh Allah, karena dengan kemiskinannya dia bersabar, ya'kul bil ma'ruf misalnya. Ada satu hadis yang berbunyi wa iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jadi hati-hati dengan ekstremisme di dalam beragama, karena itu telah merusak umat sebelum kamu. Nah, ekstrim di sini ya, dipahami oleh At-Tabari, as'al ghulu wa fi kulli syai'in mujawazatun haddu, melebihi batas gitu ya. Ya, melebihi batas. Ya, kalau orang masih taat dalam beragama, ya tidak melampaui batas. Ya. Jadi ada ghulu dalam masalah akidah. Ya. Jadi maaf aja, ghulu dalam meyakini imamah di dalam Syiah itu adalah ghulu dalam akidah. Ya, sehingga imam itu tidak ada yang salah ya. Imam itu adalah seperti Nabi ya, maksum ya. Itu ghulu ya. Berlebihan dalam menjalankan syariah ya, misalnya dia sholat sepanjang waktu tidak pernah berhenti misalnya, itu tidak ada perintahnya, atau hidupnya diisi dengan hanya sholat puasa, itu oleh Nabi pernah dilarang karena itu adalah perbuatan yang tidak diajarkan oleh Islam. Nabi sendiri menjawab dengan, saya adalah Nabi dan saya pergi ke pasar menikah ya, dan hidup sebagaimana kalian. Ya, dalam ghulu di dalam amaliyah tentu adalah berlebihan dalam melaksanakan syariah ya, yang berkaitan dengan ini. Misalnya ghulu di dalam syariah itu memerintahkan orang atau mewajibkan orang untuk sholat malam selama-lamanya, atau puasa dahar misalnya, mewajibkan ya. Atau menjauhkan dari wanita dan tidak menikah selama-lamanya ya. Mengharamkan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah, itulah yang namanya ghulu ya. Nah, orang yang berpegang teguh kepada agamanya bukan ghulu ya. Itu beda, itu namanya orang yang radikal ekstremis yang tidak ada di dalam kamus Islam sebenarnya. Nah, ini pengertian wasatiyah